Pemirsa, untuk mengulas kehebohan Sunda Empire, sudah bergabung bersama kami salah satu petinggi Sunda Empire, Rangga Sasana, dan budayawan Sunda, Dedi Mulyadi. Selamat sore, Kang Rangga dan Kang Dedi. Selamat sore. Iya, selamat sore. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Baik, saya ke Kang Rangga terlebih dahulu. Kang Rangga, sebenarnya Sunda Empire itu apa? Ya, Sunda Empire ini ya perlu diketahui bahwa Sunda Empire itu kekaisaran matahari yang zaman dimulainya dari Alexander the Great, diteruskan oleh Cleopatra VII, dan diteruskan oleh Tarumanegara, dan diteruskan oleh dinasti Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi, yang bergelar Sri Paduka Maharaja Prabu Siliwangi, di mana dinasti saat ini adalah Sunda Kala. Jadi ini bukan organisasi ormas ataupun kelompok apa yang dimaksud, tanggapan miring mereka orang-orang. Bahwa Sunda Empire terakhir adalah bekerja pada saat setelah Perang Dunia Kedua, di mana kekosongan atas pemerintahan karena bom Hiroshima Nagasaki. Jadi Empire, dalam hal ini Sunda Empire inilah yang memiliki atas bumi dengan sertifikasi adalah Alen dan Bilen, maka itu pula lah membentuk atas The Heren Sepentin. Dan pembentukan Desa Sepentin adalah sebagai panitia 17 untuk membentuk pembentukan atas pemerintahan sementara untuk 75 tahun hingga kini. Pada proses itu, The Heren Sepentin dilaksanakan oleh, dalam hal ini karena kerajaan pertama yang dibentuk sejak adanya tatanan Perang Dunia Kedua berakhir adalah Vatikan, maka Vatikanlah yang dapat kepercayaan dari Kekaisaran Sunda. Dalam hal ini Bandung menunjuk dalam hal ini Vatikan Roma Italia sebagai pelaksana The Heren Sepentin untuk membentuk pemerintahan. Kang Rangga, tadi Anda mengatakan bahwa ini Kekaisaran Matahari dan Bumi sejak Alexander the Great, berarti dari Yunani, kemudian Cleopatra ke Mesir, kemudian bagaimana caranya bisa sampai ke Bandung? Ke Bandung, ya. Karena kebetulan untuk dalam hal ini proyek Cleopatra 1, 2, 3, 4, sampai 7. Pada saat itu kakeknya adalah memerintahkan atas tekanan kakek dari sini, dari Sunda. Sehingga Cleopatra untuk mengesahkan sertifikat pada saat itu 60% bumi yang didapatkan dari keturunannya pada saat itu, maka harus disahkan ada di Bandung. Maka Bandung dinamakan sebagai daerah atau bumi Atlantik. Maka sahlah, dilantiklah. Jadi maka itulah pada posisinya diteruskannya adalah melakukan sebuah perkawinan yang menyebabkan akhirnya turunnya keturunan di Bandung. Dan Bandung dalam hal ini Pajajaran Siliwangi menyelesaikan 40% daripada tanah yang disahkan pada saat itu, sehingga 100% bumi adalah sertifikat Alen, Bilen, itu adalah milik Sunda Empire. Baik, jadi tadi Anda mengatakan bahwa ada keturunan Cleopatra yang menikah dengan salah satu keturunan kerajaan dari Sunda gitu? Dari Jawa, dari Sunda. Ya. Dari Sunda yang akhirnya menyebabkan bahwa proses sekarang ini adalah keturunan itulah melahirkan tatanan bumi di mana Prabu Siliwangi yang berjuluk Sri Paduka Maharaja Prabu sendiri sebagai pewaris 100% daripada sertifikat bumi yang disebut Alen Bilen. Lalu kemudian sertifikat C-nya pada saat Perang Dunia Kedua diberikan kepada negara-negara, ya. Makanya ada istilah dulu sebelum sertifikat ada persil C, ya. Lalu kemudian persil C itu ada waktunya, yaitu 75 tahun, ya. Sertifikatnya masih ada, Kang Rangga pernah melihat sertifikat itu yang sudah ada 300 tahun sebelum Masehi itu? Semuanya ada dan ada. Perlu diketahui bahwa bangsa Indonesia, ini perlu diketahui, adalah lahir dari leluhur bangsa yang besar. Ini perlu dicatat, bahwa bangsa Indonesia adalah lahir dari bangsa yang besar, yang agung. Itulah Pajajaran Nu Agung, ya, Pajajaran Nu Agung. Dan Sunda Empire itu, ya, sebentar. Sunda Empire itu diakui oleh negara-negara lain, seperti halnya sekarang Inggris, ya, ratunya Elizabeth Sunda Empire.
Kemudian Belanda pun seperti itu, ya, ratunya Sunda Empire. Kalau Anda datang ke Swiss, ada di pintu balik banknya itu banknya Elizabeth. Bank Swiss itu adalah bank daripada Sunda Empire, ya. Daharannya. Di belakangnya tertulis adalah Bank Dunia adalah milik Sunda Empire. Jadi harus tahu ini. Dan PBB saat Perang Dunia Kedua dibentuknya juga di sini, di Bandung, ya, di Bandung. Ya, setahu saya yang di Bandung itu non-blok, Pak, bukan PBB. Juga di Bandung. Setahu saya yang di PBB Bandung itu dibentuk di non-blok, Bandung. Pak, Kang, bukan PBB ya? PBB non-blok Pak, sekarang zamannya itu PBB dibentuk dari Perang Dunia berakhir, ya, bukan non-blok. Kalau non-blok adalah proses zaman Pak Harto sini. Anda perlu tahu bahwa persoalan PBB itu dibentuk di sini, UN itu deklarasinya itu di Bandung. Baik, saya ke Kang Deddy Mulyadi. Setelah kedua itulah PBB bentuk, baru dibentuk itu. Ya, Jadi, Baik, saya ke Kang Deddy. Kang Deddy tadi, Gimana, Kang Deddy mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Kang Rangga. Tanggapannya apakah Iya, memang mendengarkan. ada keturunan Yunani, Mesir dan lain sebagainya yang kemudian membentuk Sunda ini atau Bandung? Ya, yang pertama barangkali hak setiap orang ya untuk menyampaikan pikiran, pendapat apapun, termasuk imajinasi apapun atau fiksi apapun tentang sesuatu, itu hak setiap orang. Tetapi dalam pandangan saya, kalau bicara persoalan Sunda, bicara persoalan Pajajaran, tentunya kan kita bisa merunut sejarah, bukunya ada kok. Nilai-nilai apa sih yang nilai diajarkan hari ini? Nilai yang diajarkan hari ini nilai-nilai yang realistis, silih asa, silih asi, silih asu. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poeken. Intinya apa sih? Yang diwariskan oleh Pajajaran itu kesetaraan manusia, bahwa manusia itu sama, tidak ada membedakan tingkatan, dan hidup harus saling mengasihi. Dalam bicara perspektif itu bahwa para pengikut Pajajaran itu hari ini hidup di kabuyutan-kabuyutan, mereka membentuk kampung-kampung adat. Ada di Ciptagelar, ada di Sinaresmi, kemudian ada sebagian di Bogor, ada di Garut, ada juga di Kuningan, di Cigugur. Nah, mereka itu sebagai pengikut Pajajaran, pengikut ajaran Siliwangi mengajarkan amalan-amalan yang real, bertani, kemudian kepemilikan haknya bersama, menyimpan padi di leit atau di lumbung gitu kan dalam bahasa umumnya, tapi dalam bahasa kesehariannya di leit, dan mereka bercocok tanam dengan pola ngahuma yang dilakukan padinya umurnya 8 bulan. Dan pola-pola itu mereka hidup yang sangat hidup dalam kehidupan masyarakat yang gotong royong, paguyuban, dan kemudian prinsip dasar yang paling utama adalah menjaga lingkungan. Gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. Baik. Nah, prinsip-prinsip dasarnya dilakukan dalam hal-hal yang sederhana. Jadi apa yang disampaikan tadi saya baru mendengar landasan berpikirnya dari mana. Buku-buku yang saya baca, sejarah yang saya pelajari, saya belum pernah mendengar itu. Baru hari ini saya mendengarnya. Kang Deddy pernah mendengar sebelumnya Sunda Earth Empire ini, Kang Deddy? Sebelum viral? Nggak ada, saya belum pernah ada. Sunda itu kan nggak ada Sunda Empire. Sunda itu kan kerajaannya Pajajaran dimulai dari Galuh, kemudian nanti berujung di Sumedang Larang. Itu kerajaan terakhir dari sejarah peradaban kerajaan Sunda. Jadi Sunda Empire saya baru dengar sekarang. Baik, tadi Kang Rangga menyebutkan bahwa salah satunya adalah Prabu Siliwangi. Berarti memang sangat kental dengan kebudayaan Sunda. Itu maksud Kang Rangga, Prabu Siliwangi itu anggota Sunda Earth Empire atau bagaimana? Begini. Ya, mungkin di zaman Prabu Siliwangi ya, belum ada keanggotaan Sunda Empire. Karena Sunda itu nilai, Sunda itu kan bukan wilayah teritorial. Sunda itu sebuah nilai prinsip-prinsip kehidupan sebenarnya. Dan kemudian Prabu Siliwangi kan kita tahu sejarahnya ya, ketika kemudian ada pemberontakan di Banten, kemudian dia bergerak. Yang terakhir dia menyerahkan Mustika Binokasi ke Kerajaan Sumedang, ke Gesan Ulun. Itu kan ya sejarah yang real. Oke. Yang diantarkan oleh ya, supaya paham ya, Jaya Perkasa gitu loh. Iya. Ya, gini, supaya paham,
sekarang Anda adalah menyandang kepada budayawan Sunda. Kalau nggak mengenal tentang Sunda Empire, itu namanya punten ini belum lengkap. Ya. Wilayah tatanan budaya itu bagian dari tata negara. Mesti paham itu. Bumi ini itu ada tata aturannya. Kenapa setelah itu pada posisi Perang Dunia Kedua ada tatanan? Kenapa di Bandung ada pastur? Ya. Kenapa Bandung ada Isola? Isola itu International Soldate Leader. Ya. Kenapa itu PBB dibangun di Bandung? Kenapa Bandung itu disebut Banda Indo? Jadi kalau soal budaya, terkaitan budaya itu baru bagian tata kehidupan. Anda salah kalau menyebutkan bahwa budaya muncul begitu saja. Peradaban itu ada tatanan tatanan teritorial. Ya. Mestinya sebagai orang Sunda ini menggunakan sistem tatanan mengembalikan jati diri bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Itu pahami itu. Bandung ini bukan hanya kekuatan sebagai orang Sunda ataupun suku Sunda, tetapi Bandung ini adalah titik tatanan internasional. Ya, semua yang mengakui Bandung, makanya disebut diplomatik, makanya serinya aja D. Ya, kenapa itu pasukan NATO dari ABCD? NATO itu adalah tentara yang daripada dalam posisi ini NATO nih. Ya, biar lihat semuanya. Itu adalah dari secara kenapa disebut itu dari tentara adalah tentaranya PB adalah NATO. Itu dari kata ABCD. Lahirnya ada di Isola itu yang disebut sekarang Bumi, ya, Bumi Siliwangi. IKIP Bandung itu menumpang, ya. Itu tanah bukan milik punya IKIP, ya. Jadi karena digunakan ini ABC itu Amerika, ya. NATO ini dari Amerika, ya, sebagai penunjukan atas Derin Sebentin dan PBB menunjuk sebagai The Security Council, ya, namanya polisi dunia, ya, sampai hari ini masih bertugas nanti sampai tanggal 15 sampai tanggal 24 Oktober 2020. Sebagai tugas dari Sunda Empire menugaskan Derin Sebentin yang dilaksanakan oleh Roma dalam artian Vatikan Paus Paulus itu sebagai pemimpin Derin Sebentin itu sampai hari ini juga masih ada. Itu adalah tatanan ini kritis adalah ditulis sebagai Defense Council, ya, Defense Council sebagai tentara untuk pengamanan dalam artian tujuan PBB itu tadi perdamaian dunia, kesejahteraan dunia. Kemudian dalam posisi ini adalah C itu adalah Kanada sebagai pusat Defense Council di mana Kanada sebagai koordinator dari tentara-tentara komponen daripada yang ditetap oleh Inggris sebagai negara Commonwealth, ya. Ini pasukan tentaranya sampai hari ini, ya. Kemudian yang C dalam hal ini D itu adalah Korps Diplomatik Bandung. Jadi kalau ada tentara NATO saat ini, ada banyak dari orang-orang Indonesia yang tergabung Sunda Empire, itu artinya resmi pada posisi ABCD. Maka NATO memberikan izin dan memberikan atas register yang sah, ya. Begitupun Pentagon. Pentagon adalah security council sebagai pusat Amerika, juga memberikan atas izin kepada kami sebagai tatanan kepolisian dalam internasional yang dipakai. Juga punya nomor kode, seperti saya kode Pentagonnya M2. Jadi jangan dianggap bahwa persoalan ini adalah hal yang kayak misalkan yang terjadinya apa yang di Purworejo, ya, itu beda, ya. Oke. Beda, ya. Oke, jadi jangan menurut Anda dianggap bahwa persoalan budaya ini, ya, kemudian Kang hanya Rangga. bagian keseluruhan, ya. Oke, Kang Rangga, jadi menurut Anda sejarah Sunda itu lebih luas dari apa yang disampaikan luas. oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy, tanggapan Anda? Ya, itu baru budaya. Anda baru bermaksud Ya, yang pertama kan, atau mengajar dengan seni Sunda. ya, Ya. yang Saya tahu kok Bang Deddy itu siapa kok, ya. ya, Saya pernah contoh waktu Purwakarta iya. itu. Kan Baik, saya datang Kang Rangga, dengan kita Bang kasih Deddy. kesempatan Kang Deddy dulu. Oke. ya. Yang pertama kan saya sudah bilang bahwa setiap orang kan boleh berorganisasi, setiap Iya, orang tapi boleh tidak punya berkelompok, organisasi, setiap orang tapi boleh tidak berpendapat, setiap orang boleh berilusi, setiap orang boleh membuat karya Jangan dianggap fiksi. ini ilusi. Itu hak setiap Itu namanya orang. nggak bisa itu. Nah, Itu sampai itu nggak boleh saya kan cuma bilang setiap orang. Saya kan Iya, cuma tapi bilang ilusi setiap ini orang, kalau kan saya tidak dibawa-bawa itu menuduh namanya Anda. Anda provokasi, ya, saudara provokasi. Jangan. Kalau Anda adalah budaya tentang Siliwangi, menunjukkan atas silih asu dan mawang itu tidak menyebarkan berita atas kondisi fitnah. Anda kemarin memitnah itu. Baik, Kang Rangga, kita kasih kesempatan Kang Deddy dulu. Saya kan Iya. Baik, Jangan silakan Kang Deddy. mitnah. Iya,
Ya itu kan hak setiap orang. Dan kemudian saya ditanya, ya sepengetahuan saya, ya Pajajaran itu kekuasaannya dulu itu kan ada Sunda Besar, Sunda Kecil, ya kan? Kalau bicara wilayah memang itu sampai ke Kalimantan, sampai ke Bali. Kalau bicara itu yang real dalam catatan sejarah. Anda tahu nggak, Sunda Empire itu seluruh bumi dibagi atas tataran 6 wilayah. Ada Sunda Pasifik, ada Sunda Atlantik. Ya itu kan pendapat Bandung. Bapak. Bukan pendapat Bapak, Sunda Eropa diakui seluruh dunia. Makanya jangan seperti itu. Anda Ya itu kan sejarah ini. Ya silakan aja. Jangan seperti itu. Itu Paham kan nggak itu? Ini untuk mengembalikan bangsa Indonesia untuk lebih besar dan kapan menjadi mercusuar. Oke. Inilah letaknya. Oke. Siapapun pemimpinnya jadi Kang Rangga. Bicara budaya. Oke, Kang Deddy dan juga Kang Rangga. Untuk karya, ya. Kang Rangga, kita tahan dulu Kang Rangga. Jadi di luar semua sejarah yang sudah Anda jelaskan tadi, kalau Anda tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah bukan organisasi, lalu apa yang dilakukan oleh Sunda Empire sekarang? Kemudian ada apa saja di dalamnya? Kemudian ada pangkat-pangkat juga di dalamnya. Kemudian pangkat-pangkat yang tercantum di jas Anda, lambang-lambang apa sajakah? Itu kami ingin tahu.